Assalamualaikum. Jumpa lagi di Raya Anissa Channel. Nah, hari ini aku mau reviewin lagi film Korea yang filmnya tuh seru abis, bagus banget. Karena kemarin aku udah nonton film ini, jadi aku mau ceritain sedikit ke teman-teman. Nah, cerita film apa yang bakal aku ceritain? Let's see. Nah, teman-teman, film yang bakal aku ceritain kali ini itu adalah film The Close. Nah, jadi film The Close ini tayang di bioskop Indonesia. Jadi mungkin tidak seluruh bioskop di Indonesia yang menayangkan film The Close ini. Jadi cuman beberapa bioskop aja yang menerima film dari Korea ini. Film ini dibintangi oleh Ha Jung Woo, Kim Nam Gil, dan Hyul dan Kim Shin Hee. Film yang berdrama bergenre film horor ini yang berdurasi 1,5 jam ini bagus banget, bikin kita jadi seperti nonton film-film horor yang lainnya. Nah, pemain Song Won kehilangan istrinya karena kecelakaan mobil yang mereka alami dan meninggalkan Song Won berdua dengan anaknya, yaitu bernama Yina. Tapi hubungan mereka berdua layaknya seorang anak dan ayah ini tidak berjalan mulus. Jadi hubungan mereka menjadi canggung itu setelah Wongso memutuskan untuk pindah ke rumah di tengah hutan agar keadaan mereka tenang dan agar mereka bisa menghirup udara lebih segar juga, untuk pemulihan diri mereka masing-masing yang masih trauma pasca kecelakaan dan kehilangan ibu dan istri mereka. Jadi si Song Won ini terus berusaha untuk mendekati Yina anaknya dan membuat berbicara, tapi itu tidak mudah karena karena hubungan mereka itu tidak baik, menjadi sangat tidak harmonis pasca kecelakaan yang menimpa mereka, dan akhirnya si ayah Song Won dan Yina ini kehilangan istri dan ibu mereka. Itu jadi membuat hubungan mereka menjadi renggang seperti itu. Nah, hingga suatu hari Yina tiba-tiba berubah menjadi lebih ceria dan mulai mau berbicara dengan Song Won ayahnya. Tapi ia menyadari ada yang aneh yang ada di dalam diri Yina ini. Dia merasa aneh, kemudian dia merasa ada yang berbeda di lemari yang ada di kamar Yina ini, yang membuat si Yina ini hilang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Nah, kemudian ada seorang laki-laki misterius yang bernama Kyung Hon yang mengaku tahu di mana Yina ini berada dan memberitahu bahwa Yina ini berada di dalam lemari yang ada di kamar Yina. Namun si ayahnya ini tidak percaya akan hal-hal yang menurut dia tidak wajar dan hal-hal gaib yang ada di dunia itu si ayahnya itu tidak percaya. Jadi sempat berbulan-bulan, selama berapa tahun itu si Song Won mencari si Yina ini melalui media sosial, penyiaran TV, kantor polisi, tapi sampai berapa tahun anaknya tidak ketemu, sehingga dia diyakini oleh orang-orang bahwa dia itu berhalusinasi, dan cerita yang menyebabkan anaknya hilang dan meninggal itu dipikir orang-orang dia itu gila, bohong, ceritanya bohong, dan dipikir Song Won ini gila akan pekerjaan sehingga dia menjadi gila untuk merasa anaknya hilang. Padahal memang anaknya si Yina ini hilang
Jadi anaknya ini hilang di dalam rumahnya ketika dimana ayahnya sedang bekerja, dan tiba-tiba dia menghilang di dalam lemari. Nah gitu teman-teman. Nah untuk ini cerita film The Closet ini, filmnya alurnya itu cepet banget mengakhiri cerita ini. Nah tidak dibutuhkan waktu yang lama bagi film ini untuk langsung menceritakan tentang permasalahannya. Bahkan bisa dibilang cukup cepat, dimulai dari mereka yang pindah hingga Yina menghilang, dan semuanya ini berjalan dengan cepat dan tidak ada basa-basi yang dari cerita panjang, cerita dari awal film ini dimulai. Nah membuat film ini yang membuat dimana penonton menjadi lebih fokus menonton dan tidak akan merasa bosan, karena dari cerita awalnya saja itu bisa dibeberkan kasusnya. Nah, film ini terasa cukup menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan para penontonnya. Tidak ada kejanggalan sama sekali, bahkan cerita tentang kecelakaan yang mereka alami pun bisa disampaikan oleh para penonton yang sedang menontonnya. Nah, karena menonton film ini tuh memang benar-benar tidak terasa, karena kita akan selalu fokus dengan jalan cerita yang disampaikan film ini. Kemudian menurut aku film ini minim bukan berarti tidak ada, hanya ada beberapa kali, tapi tetap menampilkan ciri khas film horornya, yaitu jump scare-nya. Tapi untuk hantu-hantu yang ditampilkan cukup menyeramkan juga. Pada film ini itu mungkin ya hanya ada beberapa scan aja yang menampilkan hantu-hantunya. Nah sisanya kita lebih bisa mendengar suara-suara yang menyeramkan atau potongan-potongan yang merupakan bagian dari hantu-hantunya. Nah tapi ada scan yang benar-benar akan membuat kita menjadi lebih tegang, deg-degan ketika semua hantu bermunculan dan menunjukkan wujud-wujudnya yang sesungguhnya, dimana hantu-hantunya ini semuanya anak-anak kecil. Jadi semua riasan yang dibuat bisa membuat kita lebih tegang untuk menontonnya gitu ya teman-teman. Nah cerita ini mirip banget dengan film Insidious 1. Kalau teman-teman yang udah pada nonton Insidious ini, ceritanya hampir mirip-mirip ya, karena fokus pada film ini adalah anak-anak. Jadi anak dari Song Won ini kan menghilang dan ternyata diculik oleh hantu-hantu, maka tentu saja akan ada scan di mana kita akan melihat Song Won berjuang mati-matian menyelamatkan anaknya. Jika kalian mengikuti film horor terkenal yaitu Insidious, kalian pasti akan sadar tentang kemiripan dua bagian cerita dari film-film ini. Filmnya ini hampir mirip-mirip sih, sama seperti Insidious 1. Itu ketika ayahnya yang berusaha untuk membawa kembali anaknya dari dunia arwah. Song Won juga dari film The Closet ini juga datang ke dunia arwah dengan waktu yang terbatas. Demi membawa pulang anaknya, kita bisa melihat rumahnya yang ada di dunia arwah. Nah, dunia buatan si hantu ini yang menjebak anak-anak dan tidak akan bisa pulang ke rumahnya, ke rumah aslinya gitu teman-teman. Nah, kemudian cerita ini mengangkat kisah di mana hubungan ayah dan anak. Jadi dibandingkan dengan kisah horor sendiri, di film ini menonjolkan kisah hubungan antara orang tua dan anak, yang dimana sang ayah dan anaknya ini, Song Won dan Jina, ini mereka berdua yang sama-sama mengalami kesulitan ketika kehilangan istri dan ibunya ini. Ditambah lagi hantu-hantu di sini semuanya memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua mereka masing-masing, sehingga mudah untuk dipengaruhi dan mengikuti si hantu jahat ke dunia, termasuk si Yina ini. Nah, film ini benar-benar tegang banget, bikin kita kaget gitu ya.
kita akan melihat dari beberapa banyak anak yang menderita dan mengalami kekerasan dalam keluarganya masing-masing, dan bagaimana mereka sebenarnya hanya membutuhkan kasih sayang orang tua mereka. Film ini memperlihatkan bagaimana mengerikannya dendam dari seorang anak terhadap orang tuanya, dan di mana dendam seorang anak ini bisa mempengaruhi kehidupan masa depan seorang anak, gitu ya teman-teman. Nah, dibintangi oleh beberapa bintang papan atas, itu yang diperankan oleh Ha Jung Woo, Kim Nan Gil, adalah dua bintang yang menjadi tumpuan di film ini. Nah, Ha Jung Woo sebagai ayah dari Yina, Sang Won dan Kim Nan Gil sebagai ahli di dunia lain. Kyung Hoon tidak perlu diragukan lagi karena mereka mempunyai kemampuan akting yang begitu luar biasa. Nah, seperti si Ha Jung Won ini, kita baru saja bertemu dengannya di film Asphalt dan juga Along with the Good. Ada banyak lagi film-film terkenal miliknya, sedangkan film Nam Gil ini yang terbaru, kalian akan ingat dia di drama Fiery Price yang banyak menarik perhatian juga para penonton. Nah, belum lagi akting aktor cilik seperti Hyo dan Kim Si Ah yang juga sangat pintar dalam memerankan peran yang mereka bintangi di film The Closet ini. Nah, ini aktris dan aktor-aktor bintang cilik dan senior, bintang aktor-aktor senior di film ini, kita patut tidak diragukan lagi tentang keahlian akting mereka di film-film sebelumnya. Nah, meskipun tidak benar-benar menampilkan film horor, dan film ini sangat menyeramkan, tapi film ini itu benar-benar sangat bikin kita tegang dan deg-degan, karena film ini lebih bisa diterima bagi mereka yang tidak sanggup menonton film horor. Itu film ini memiliki banyak pesan kepada orang tua terhadap anaknya, di mana komunikasi antara anak dan orang tua itu wajib. Komunikasi antara orang tua dan anak itu wajib dikembangkan di saat mereka kecil hingga mereka tumbuh dewasa, sampai sudah dewasa dan sampai mereka tumbuh menjadi orang-orang yang berguna untuk orang-orang lain di sekitar lingkungan, dan lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial, seperti itu. Nah, film ini itu banyak bisa kita ambil sisi positifnya, menjaga keharmonisan hubungan keluarga, orang tua, keluarga, teman, saudara, itu penting banget ya teman-teman. Nah, film ini tayang di beberapa bioskop. Kalian juga kalau malas banget pergi ke bioskop, itu kalian bisa banget nonton di film-film di link film drama Korea, film-film Korea, atau film-film bioskop yang ada di internet yang bakal aku cantumin di kolom deskripsi aku. Oke teman-teman, itu tadi review film The Closet-nya, film The Closet 2020. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat, dan bisa nambah list film drama dan film Korea yang bakal kalian tonton buat kalian para pecinta film Korea dan drama Korea. Terima kasih, see you.